Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu ini bersama kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam doa kita bersama, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan perjumpakan kembali kami di perenungan kami dalam sapaan sabda-Mu. Kami menyiapkan hati untuk bersama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu untuk kami akarkan dan kami berlakukan di dalam kehidupan kami keseharian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, terambil dari bacaan kita, Kitab Ulangan pasal yang ke-18, secara khusus ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Ulangan 18, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Seorang nabi di tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca dan kita terima bersama dari Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dalam bingkai tema antara pengetahuan dan kasih, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan kita Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Antara pengetahuan dan kasih. Saya akan memulai dengan teks firman Tuhan kita saat ini dari Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Teks ini berbicara tentang perkataan-perkataan Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Jadi satu langkah lagi Israel akan masuk ke tanah perjanjian Kanaan, dan perkataan-perkataan Musa ini mengingatkan, membekali bangsa Israel bagaimana nanti ketika dia harus memulai hal yang baru, diperjumpakan kepada hal yang baru, berdinamika di situasi-situasi baru, dan sebagai bekalnya adalah bagaimana Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian melesankan apa yang semestinya dilakukan oleh Israel. Ini penting karena
sebenarnya soal pengetahuan tentang Tuhan Israel nggak kurang cukup gitu loh, nggak kurang cukup. Kenapa? Karena minimal 40 tahun Israel sudah bersama dengan Tuhan di padang gurun dan dibentuk oleh Allah sedemikian rupa, sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, apa yang mesti dilakukan oleh Israel dan apa yang mesti dihindari oleh Israel sudah begitu lekat sebagai bagian dari pengetahuan Israel akan Tuhannya. Jadi ini penting supaya nanti akan terkait, akan sinonim, akan nyekrop antara teks firman ini dengan tema kita saat ini, antara pengetahuan dan kasih. Namun ternyata pengetahuan tentang Tuhan yang sudah selama itu tidak cukup bagi Israel untuk bekal Israel memasuki tanah baru, berdinamika baru, berinteraksi baru, situasinya baru, teksnya, konteksnya baru. Dan ini mengajar Israel bagaimana Israel mesti berdinamika, harus dinamis, mengembangkan diri, berinovasi, berkreasi di dalam kehidupan. Ini pengajaran buat kita juga, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kemudian juga berinovasi, berkreasi di dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan baru, situasi baru, bahkan bentuk-bentuk penggodaan-penggodaan baru yang tidak akan pernah dijumpai selama mereka berada di padang gurun. Jadi karenanya penting bagi Israel untuk tidak sekadar mengandalkan pengetahuannya akan Tuhan, tapi bagaimana pengetahuan akan Tuhan itu kemudian mendorong Israel untuk kemudian bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mendasari kehendak Tuhan itu sebagai dasar di dalam kemudian memulai interaksi baru dengan orang-orang asli Kanaan atau orang-orang yang berada di lingkungan Kanaan yang sama-sama pendatang di Kanaan itu. Jadi sekali lagi ini pengajaran juga buat kita bahwa di mana gereja berada, di mana jemaat Tuhan berada, di mana setiap kita berada, Tuhan mengajar kita bagaimana Tuhan berkehendak agar kita bisa berinteraksi, beradaptasi dengan inovasi dan kreasi-kreasi kita, dengan tetap tidak meninggalkan integritas iman kita. Kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ini ilmu yang sering kita pelajari adalah ketika terjadi perjumpaan-perjumpaan satu dengan yang lain yang berbeda, itu akan terjadi interaksi. Setelah terjadi interaksi, maka kemudian akan terjadi transformasi di antara keduanya. Transformasi di antara keduanya kemudian akan menimbulkan kesesuaian atau penyesuaian antara dua hal yang berbeda ini, dan akhirnya muncul entitas baru, muncul keberadaan baru, muncul warna baru setelah terjadi perjumpaan dan interaksi itu. Tapi Israel dihantar supaya lu berjumpa dengan yang berbeda, lu berjumpa dengan yang nggak sama, lu boleh berinteraksi, lu boleh berinovasi, berkreasi, tetapi integritas imanmu itu jangan sampai kemudian hilang karena perjumpaan-perjumpaan itu yang terutama bagi Israel. Dan perkataan-perkataan Musa lebih bertujuan kepada bagaimana integritas iman Israel ini tetap ada, berada, nampak, mewujud secara nyata, bukan sekadar mandek dalam pengetahuan, tetapi real dalam perjumpaan-perjumpaan itu. Pengetahuan itu menghantar, pengetahuan tentang Tuhan itu menghantar warna kehidupan Israel untuk menunjukkan integritas iman itu. Dan ini pun juga mesti menjadi bekal dan sangat kontekstual bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan saat ini, karena kita pun ditempatkan pada posisi-posisi yang tidak sama satu dengan yang lain. Kadang-kala kita mampu membangun, kadang-kala kita mampu berinteraksi dan kemudian beradaptasi melalui perjumpaan-perjumpaan kita, dan perjumpaan-perjumpaan itu akan menghantar kita kepada warna-warna baru di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan kita. Tapi yang terpenting dari setiap perjumpaan dan interaksi itu adalah bagaimana kemudian integritas iman kita tidak luntur oleh karena perjumpaan, oleh karena interaksi, oleh karena dinamika yang terjadi. Karena di dalamnya pasti ada penggodaan. Karena di dalamnya pasti kita akan dimampukan untuk kemudian memilih
mana yang memang mesti kita ambil dan mana yang mesti kemudian kita beri warna baru di dalam kehidupan bersama itu. Dan inilah yang kemudian kalau secara khusus dalam teks dan konteks GKJ Sidomulyo, saya ingin mengajak sejak awal melayani di GKJ Sidomulyo untuk mari menjadi gereja yang berpagar mangkok, bukan berpagar tembok. Artinya bagaimana kemudian entitas gereja di mana Tuhan tempatkan GKJ Sidomulyo ini, jemaat dimampukan untuk melihat apa yang terjadi di luar tembok gereja, dan orang-orang di luar tembok gereja juga akan memahami, mengerti apa yang terjadi di dalam gereja sehingga tidak muncul asumsi. Yang sering terjadi karena adanya tembok-tembok pemisah yang terus kita pertahankan, orang luar berasumsi terhadap yang di dalam kita, dan kita yang di dalam sering berasumsi kepada yang keluar karena terhalang oleh tembok itu. Tapi begitu tembok itu dirobohkan dan berpagar mangkok, artinya pagar mangkok itu filosofi Jawanya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, menjumpai mereka dengan, ya, mangkok kan tidak sekadar mangkok kosong, tapi mangkok yang berisi, entah itu bentuknya sayuran, entah itu bentuknya makanan, entah itu bentuknya apapun juga yang bisa kemudian kita bagikan kepada mereka untuk kita bisa merasakan bersama-sama. Jadi filosofi ini menghantar kita untuk menjadi gereja yang terbuka, tetapi tidak kehilangan integritas iman, tidak kehilangan entitas imannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini yang merupakan pengajaran dan implikasi pengajaran yang mesti kita tekankan betul dari pengajaran Tuhan ini, sama seperti bekal yang dibekalkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kepada Israel, bagaimana Israel harus tidak kehilangan entitas imannya, integritas imannya ketika memasuki situasi baru, bangsa baru, keadaan baru, yang kemudian mereka mesti berjumpa dengan mereka yang berbeda. Dan ketika saya mencoba untuk memperjumpakan konsep ini dengan konsep saudara-saudara kita, konsep di konsep Islam misalnya ada konsep lita'arafu yang tertulis dalam kitab Hujarat ayat 13, dan di sana secara luar biasa mereka mendasari kehidupan mereka dengan bagaimana kita hidup bersama dengan mereka yang berbeda, tetapi saling memuliakan satu dengan yang lain, bahkan saling bergandengan tangan. Ini sesuatu banget, dan saya selalu mengkaitkan itu dalam konsep kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi konsep ini akan berjumpa ketika kita sadar bahwa kita berada dalam entitas dan keadaan atau realita berbeda dengan yang lain, tapi mereka hidup bersama dengan kita. Maka perlu dasar bagi kita untuk kemudian menghidupi kehidupan kita. Kalau bahasa saya tadi di jemaat yang saya layani adalah bagaimana mengajak gereja berpagar mangkok, bukan berpagar tembok. Bahasa lain dari Musa adalah bagaimana kemudian kita tidak kehilangan integritas iman atau entitas iman kita, sekalipun mungkin kita berjalan dengan mereka yang berbeda. Tapi jika kita saling memuliakan, bergandengan tangan, maka entitas kehidupan iman kita atau integritas kehidupan iman kita itu tidak akan pernah luntur oleh perjumpaan-perjumpaan itu, bahkan akan semakin diperlengkapi. Demikian juga dengan gereja-gereja Tuhan. Kita tidak cukup mengetahui iman tanpa perbuatan mati, hanya sekadar itu, tapi realita di dalam kehidupan kita nggak jalan sama sekali. Kita nggak bisa kemudian entitas kehidupan imanku itu adalah kasih, tapi realita di dalam kehidupan kita orang lain nggak melihat, orang lain nggak merasakan kasih yang menjadi pengetahuan iman kita itu. Bagaimana mungkin kita mempunyai integritas iman, dan bagaimana mungkin kita mempunyai entitas iman jika realita di dalam kehidupan kita seperti itu. Itu maksud dari tema firman Tuhan saat ini dikaitkan dengan bacaan firman Tuhan saat ini. Israel dituntun untuk kemudian menjadi bangsa yang mempunyai integritas iman, mempunyai entitas iman, sekalipun mesti berjumpa dengan orang-orang Kanaan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang kemudian ada dan berada di Kanaan. Mereka berjumpa, mereka berinteraksi, dan harapannya adalah bagaimana melalui bekal yang disampaikan oleh Musa ini, kemudian Israel tidak kehilangan integritas iman dan entitas imannya. Ini pula yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, gereja-gereja Tuhan ditempatkan pengetahuan
dan kasih itu terus mewarnai setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak sekadar tahu, tetapi bagaimana ketahuan kita itu, pengetahuan kita itu kemudian mewujud secara nyata di dalam bentuk-bentuk atau wujud-wujud kasih nyata di dalam kehidupan kita. Closing dari semua perenungan kita adalah bagaimana pengetahuan ini selalu terkait dengan karya agung Tuhan. Dalam puncak karya agungnya yaitu penyataan kasih dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kaitkan dengan karya agung Tuhan, kasih Yesus tanpa membedakan, mau menerima semuanya, mau berinteraksi dengan kita manusia berdosa, bahkan merangkul kita dengan kasihnya, dan melalui kasihnya itu ya yang kemudian mengubah kehidupan kita. Itu luar biasa menurut saya, dan demikian juga setiap kita dituntut untuk bagaimana pengetahuan dan kasih ini berjalan bersama menjadi entitas dan integritas iman kita yang disaksikan oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain, berjalan bersama dengan yang lain, saling bergandengan dan memuliakan satu dengan yang lain. Itu luar biasa sekali panggilan buat setiap kita, dan pasti kita bisa di minggu yang keempat atau minggu terakhir bulan Januari 2024 tahun baru ini, kiranya Tuhan mampukan kita untuk menjadi gereja-gereja Tuhan yang tahu kehendak Tuhan, tapi sekaligus mewujudkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan secara real, dalam sikap, kata maupun pola pikir kita. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya, amin. Kita terima firman Tuhan dalam doa kita bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan mengajar kami bagaimana entitas dan integritas kehidupan iman selalu ada dan berada di dalam kehidupan kami, sekalipun mungkin kami berada dalam keadaan yang berbeda, situasi yang berbeda, bentuk-bentuk dan wujud-wujud lingkungan yang berbeda, tapi entitas iman dan integritas iman itu selalu menyertai setiap kami. Pengajaran-Mu menjadi dasar bagi kami gereja-gereja Tuhan untuk berada di dalam realita kehidupan kami, bahkan berdinamika, berinteraksi dengan siapapun yang ada di sekitar kami. Engkau izinkan berjumpa dengan kami, tapi tetap memiliki integritas iman, tidak kehilangan entitas iman kami yang mengetahui kehendak-kehendak-Mu yang mewujud di dalam bentuk-bentuk kasih yang kami wujud nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan sekadar tahu, mengetahui, tetapi pengetahuan itu akan mewujud nyata di dalam kehidupan kami. Wujud-wujud kasih yang real, wujud-wujud kasih yang dilihat dan dirasakan oleh banyak orang, mewujud secara nyata di dalam kehidupan kami, sehingga entitas kami sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus nampak dan dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan kami permuliakan melalui keberadaan kami, setiap anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Nama Tuhan kami permuliakan melalui kasih yang mewujud nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, mampukan kami melakukan kehendak-Mu itu, sehingga kehendak-Mu itu bukan sekadar pengetahuan kami, mandek dalam pengetahuan kami, tetapi mewujud nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami, dalam setiap keberadaan kami yang sakit Tuhan lawat dalam lawatan dan kuasa-Mu, sehingga melalui pertolongan-Mu dan lawatan memampukan kami beroleh pertolongan dari Tuhan untuk mengentaskan kami dari sakit penyakit yang kami derita. Demikian juga dengan beban pergumulan kehidupan kami, setiap kami bergumul secara pribadi, bergumul terkait dengan pekerjaan kami, bergumul terkait dengan kehidupan keluarga kami, bergumul terkait dengan kehidupan kami bergereja, bermasyarakat, berbangsa. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan itu dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk merdeka dari setiap perkara-perkara kehidupan itu karena berkat dan penyertaan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam setiap keberadaannya dan pergumulannya. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam kedaulatan dan kuasa-Mu, sehingga rencana-rencana indah-Mu saja yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu dan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Jemaat secara khusus Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Tuhan berkati dalam entitasnya sebagai gereja Tuhan, di mana Tuhan menempatkan GKJ Sidomulyo di tengah masyarakat, bangsa dan negara ini. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk berada
di dalam kehidupan kami, berinteraksi bersama, berjalan bersama dengan yang lain, dan kami senantiasa mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kami, bukan sekadar pengetahuan tetapi mewujud nyata dan berasa di dalam kehidupan kami, sehingga entitas gereja Kristen Jawa Sidomulyo secara khusus dan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi senantiasa memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati dunia ini dalam berkat-berkat khusus Tuhan. Mari Tuhan kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami dengan iman untuk menyatakan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.